Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Dharma Saputra dengan NIM 12040026 kelas RB Sistem Embedded. Di sini saya akan mempresentasikan sensor deteksi asap. Sensor deteksi asap adalah alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap, biasa disebut dengan smoke detector. Detektor asap ini sangat berguna untuk rumah tangga, kantor, sekolah, dan industri untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Pada tahun 1950-an, alat ionization smoke detector pertama kali dijual untuk umum dan diproduksi massal. Jadi ini jenis-jenis sensor deteksi asap. Yang pertama adalah detektor asap aspiratif. Yang kedua Project Beam Smoke Detector. Yang ketiga adalah detektor asap ionisasi. Yang keempat adalah detektor asap fotolistrik. Dan yang kelima adalah detektor asap video. Cara kerja sensor deteksi asap. Di sini sensor deteksi asap sendiri memiliki dua jenis eh, cara dalam mengenali kepekaan asap di dalam suatu ruangan yaitu dengan cara ionization dan dengan cara photoelectric. Smoke detector ionization. Di alat ini adanya ruang ionisasi yang terbuka ke udara dan diisi dengan ion-ion. Dalam hal ini adalah atom yang kehilangan elektron untuk membuat inti bermuatan positif. Lalu dari mana ion-ion itu berasal? Di dalam detektor ada sedikit unsur kimia yang disebut amerisium. Amerisium itu terus-terusan memuntahkan partikel radioaktif kecil yang bocor ke ruangan deteksi. Partikel alfa akan menabrak molekul udara dan mengubah menjadi ion bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif ke arah yang berlawanan antara dua elektroda. Selama ion dan elektron bergerak, arus mengalir antara elektroda dan sirkuit detektor asap akan menganggap semua baik-baik saja sehingga alarm tetap diam. Selanjutnya adalah smoke detector fotoelektrik. Detektor ini dapat mengenali asap lebih awal sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal sebelum api mulai merambat dan membesar. Detektor memiliki celah di sekeliling casingnya yang mengarah ke ruangan deteksi utama. Sinar-sinar inframerah yang tak terlihat menampakkan ke dalam bilik dari dioda pemancar cahaya atau LED. Smoke detector yang berisikan fotosel merupakan pendeteksi cahaya elektronik yang menghasilkan listrik ketika cahaya jatuh di atasnya. Biasanya ketika tidak ada asap, ketika cahaya dari LED tidak mencapai detektor. Sirkuit elektronik memantau fotosel mendeteksi bahwa semua baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi. Alarm tetap diam. Jika kebakaran terjadi, asap memasuki ruangan dan mengaburkan cahaya ke dalam fotosel. Ini memicu sirkuit, lalu sirkuit akan menyalakan alarm melengking dan pertanda buruk terjadi. Selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat ban elektrik. Tiap konduktor yang disebut dengan keping. Cara kerja kapasitor dalam sebuah ruangan adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan reaksi suatu ruangan. Di sini rumusnya yaitu Q sama dengan CV. Q sendiri adalah muatan yang satuannya adalah kolom. C sendiri ada kapasitas yang satuannya adalah farad dan V sendiri adalah tegangan yang satuannya adalah volt. Satu kolom itu sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 18 elektron. Di sini jenis kapasitor
Ada dua, itu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Kapasitor tetap sendiri ada dua juga, yaitu kapasitor polar yang dimana isinya adalah kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, dan kapasitor non polar adalah kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor mika, kapasitor film. Sedangkan kapasitor tetap, tidak tetap atau variabel itu ada tiga, yaitu kapasitor variabel (Varco), yang kedua ada kapasitor trimmer, yang ketiga adalah kapasitor aktif atau CDS. Di sini ada induktor. Induktor adalah komponen elektronika yang pasif, yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang berbentuk sebuah kumparan. Kemampuan induktor atau coil dalam menyimpan energi magnet disebut dengan induktansi, yang satuan unitnya adalah Henry atau H. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar untuk komponen induktor yang terdapat di rangkaian elektronika. Jenis induktor sendiri ada air, air core induktor, itu menggunakan udara sebagai intinya. Iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya. Ferrit core induktor menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Toroida core induktor menggunakan inti yang berbentuk O atau ring berbentuk donat. Limited core induktor menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Yang terakhir adalah variabel induktor. Induktornya dapat diatur sesuai dengan keinginan inti dari variabel induktor. Pada umumnya tersebut dari bahan ferit yang dapat diputar-putar. Fungsi induktor sendiri adalah sebagai menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menepis filter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik AC, meneruskan arus searah atau DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. eh, di sini ada perhitungan yang dimana rangkaian seri induktor rumusnya adalah L total sama dengan L1 plus L2 plus L3 dan selanjutnya. Dimana L total sendiri itu adalah total nilai induktor, dan L1 itu ada induktor ke-1, L2 adalah induktor kedua, L3 ada induktor dan seterusnya. Rangkaian paralel induktor di sini rumusnya 1 per L total sama dengan L1 1 per L1 plus 1 plus 1 per L2 plus 1 per L3 sampai seterusnya. Eh, di sini ada di sini ada high pass filter. Adalah sebuah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. Rumus high pass filter sendiri yaitu F sama dengan 1/2 pi RC, di mana F sendiri ada frekuensi dalam satuan Hertz dan pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Dan R-nya sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm, dan C sendiri adalah nilai kapasitor dengan satuan farad. Cara kerja high pass filter, pada filter ini frekuensi yang rendah, maka reaktansinya kapasitor akan sangat besar karena akan bertindak seperti rangkaian terbuka dan akan melakukan blokir terhadap sinyal input yang berada di bawah titik frekuensi cut off. Tetapi apabila titik frekuensi cut off, maka reaktansi dari kapasitor akan mulai berkurang serta dapat memungkinkan sinyal melewati secara langsung. Low pass filter. Low pass filter adalah filter yang berfungsi meneruskan sinyal input yang frekuensi berada di bawah frekuensi tertentu. Di atas frekuensi tersebut, frekuensi cut off, sinyal akan beredan. Rangkaian low pass filter dapat dibangun menggunakan dua jenis rangkaian dasar, yakni rangkaian low pass filter induktif dan rangkaian low pass filter kapasitif. Selanjutnya adalah rumus dari low pass filter, di mana yang pertama 1/2 pi RC sama seperti tadi, yang kedua juga sama. Jenis-jenis low pass filter sendiri adalah low pass filter audio, low pass filter subwoofer, low pass filter op amp,
dan low pass filter orde 2. Jadi jenis konfigurasi low pass filter sendiri ada dua, yaitu low pass filter RC kapasitor dan resistor, low pass filter RC resistor dan induktor. Fungsi low pass filter sendiri, low pass filter digunakan untuk mengetahui sinyal frekuensi pada komponen listrik tertentu. Band pass filter. Band pass filter yaitu filter yang berfungsi meneruskan sinyal input yang berada di antara dua frekuensi tertentu saja. Pada dasarnya rangkaian band pass filter dibangun oleh low pass filter dan high pass filter yang disusun secara seri, sehingga rangkaian band pass filter memiliki dua frekuensi cut off. Sama halnya seperti low pass dan high pass filter. Band pass filter dapat dibangun menggunakan induktor. Di sini ada rangkaian BVF. Rangkaian BVF pasif atau pengertian lain dari band pass filter adalah filter yang melewatkan suatu range frekuensi dalam perancangan di perhitungan nilai Q. Oke, jadi dengan Q faktor mutu, FO frekuensi cut off, B lebar pita frekuensi. Jadi di sini ada rangkaian band pass filternya. Di sini eh, menghitung frekuensi cut off band pass filter untuk menentukan frekuensi cut off satu FCL frekuensi cut off pas menggunakan rumus FCL sama dengan 1/2 pi akar dari R1, R2, C1, C2. Untuk menentukan frekuensi cut off 2 atau FC2 atau frekuensi cut off 2 low pass filter menggunakan rumus FC2 sama dengan 1/2 pi akar dari R3 akar dari dikali dengan akar R4 dikali dengan C3 C4. Selanjutnya untuk mencari frekuensi cut off tengah, FR dapat menggunakan rumus FR sama dengan akar dari FCL dikali dengan FC1 dan dikali dengan FC2. Sedangkan untuk mencari bandwidth dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Bandwidth sama dengan FC2 dikurang dengan FC1. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.